Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk malam ini kita akan belajar bersama cara menampilkan teks dalam Microsoft Word, kemudian kita gunakan navigasi. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah teks dari Microsoft Word, kemudian di sebelah kiri itu kita ada navigasinya. Jadi kalau kita ingin mencari isi dari sebuah skripsi, tesis atau disertasi atau paper ilmiah, kita tinggal menuju ke navigasi untuk mencari hal yang diinginkan. Misalnya kita mau mencari rumusan masalah, kita tinggal membawa pointernya ke sini, kemudian kita klik, nanti akan langsung menuju ke rumusan masalah. Atau misalnya kita ingin mencari hipotesis, ya kita langsung klik saja di hipotesis. Nah, ini akan langsung menuju ke halaman yang diinginkan, tidak harus scroll ke atas dan ke bawah yang agak lama dan sulit mencarinya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, kita sekarang tampilkan dulu yang masih kosong ya teman-teman ya. Oke, ini saya masih punya naskah yang belum ada navigasinya. Kita nanti akan menggunakan menu ini, normal, space, no spacing, heading, dan seterusnya. Itu ada di menu home ya, sebelah sini ya. Lalu untuk yang navigasi yang paling kanan itu nanti heading 1, lalu anaknya atau turunannya itu nanti ada di heading 2, lalu turunannya lagi nanti ada di heading 3 dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada heading 1, heading 2, ada no spacing, ada normal, dan seterusnya. Kita klik dulu di heading 1 ini ya. Di heading 1 ini kita klik dulu, lalu kita klik kanan modify. Nanti di heading 1 ini karena naskah saya itu pakai Times New Roman, itu saya juga akan mengganti ini dengan Times New Roman yang ukurannya 12, kemudian bold ya. Kemudian warnanya juga kita bisa ganti hitam atau otomatis, tapi kita kali ini pakai biru saja biar nanti terlihat bedanya ya. Lalu kita oke, seperti ini. Lalu untuk heading 2 juga kita edit ya, caranya klik kanan, kemudian modify, kemudian ini kita ganti Times New Roman, kemudian ini diganti 12, lalu kita bold. Misalnya kalau yang ini kita gunakan italic ya, bold dan miring misalnya, ini pilihan kita saja. Nah, kemudian untuk heading 3 nya itu nanti bisa kita tambahkan ya, heading 3 nya seperti apa. Baik, untuk bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya kita gunakan heading 1, langsung kita klik saja di sini ya. Karena tadi belum dimodify, kita bisa modify lagi atau kita bisa tengahkan. Nah, ini kan di sini nanti rata tengah ya, modify-nya tadi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, itu nanti semua heading 1 akan modify di tengah. Oke. Kemudian yang latar belakang ini kan bagian dari bab 1 ya. Itu kita gunakan heading 2 seperti ini. Boleh kita kita edit dengan huruf A seperti itu. Kemudian B-nya ada di identifikasi masalah ya, ini juga heading 2. Kemudian kita bisa edit B seperti itu. Kemudian pembatasan masalahnya juga heading 2 C begitu, dan seterusnya. Kemudian perumusan masalah juga heading 2 D begitu. Lalu untuk tujuan ini juga heading 2 ya, jadi E ya. Kemudian manfaat penelitian heading 2 ya gitu ya. Oke, nah, ini sudah jadi ya heading 1 dan heading 2 nya. Nah, untuk melihat hasilnya kita gunakan control find atau kita klik tombol pada keyboard CTRL dan F. Oke,
di sini sebelah kiri ini nanti ada result, ada pages, ada heading. Nah, heading seperti ini. Bab 1 pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, identifikasi, pembatasan, perumusan, tujuan, dan manfaat. Jadi A, B, C, D, E, F ini bagian dari pendahuluan. Gitu. Lalu untuk bab 2-nya tadi kan bab 1-nya kan heading 1. Berarti kita klik ini bab 2-nya, itu kita cari yang heading 1. Ya, heading 1. Kemudian kajian teorinya itu ada di heading 2. Oke. Lalu karena definisi OER dan urgensi OER ini adalah bagian dari kajian teori, ini boleh kita edit ya, pakai A seperti ini misalnya. Kemudian definisi OER dan urgensi OER adalah bagian dari A ini, kita bisa gunakan heading 3. Cuman heading 3 itu juga kita perlu modify ya teman-teman ya. Kita modify, misalnya kita ganti fontnya dengan Times New Roman 12. Kemudian dia tidak bold ya, tidak bold. Langsung kita oke. Ini definisi dan urgensi itu ada di heading 3. Ya, boleh kita kita modify kembali ya teman-teman. Ini Times New Roman 12 dan seterusnya, nanti bisa juga kita edit seperti ini. Oke, kemudian boleh kita edit dengan angka 1, kemudian angka 2. Oke, kemudian sudah tampak ya teman-teman ya di sebelah kiri ini. Jika kita ingin mencari identifikasi masalah, kita langsung klik di menu identifikasi masalah. Nah, langsung di sini ditampilkan. Misalnya kita mau mencari manfaat penelitian, kita langsung menuju ke manfaat penelitian. Kalau kita ingin mencari latar belakang masalah, maka kita langsung akan diarahkan. Nah, ketika kita buka kembali Microsoft Word-nya dan sudah kita close, ini nanti tidak tampak. Nah, untuk menampakkan kembali, kita gunakan Ctrl F atau Ctrl plus huruf F, lalu di bagian result, pages, dan heading kita klik heading. Nah, seperti ini. Ini akan memudahkan kita dan ini digunakan sebagai navigasi di dalam karya ilmiah kita. Demikian teman-teman, selamat mencoba dan semoga mudah-mudahan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum.